Muatinuna la dhimmiyun. Orang Kristen bagi NU itu bukan kafir dhimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muatinun, warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan. Roadshow dakwah Kiai Haji Madudin Usman ke Lampung ini luar biasa. Ini menunjukkan antusiasme warga luar Jawa. Ini betul-betul luar biasa yang patut kita berikan aplaus yang meriah tentunya. Karena semangat untuk membersihkan nasab suci baginda Rasulullah SAW itu begitu tinggi. Meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita dari distorsi sejarah yang dibuat oleh golongan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi hari ini. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani begitu menggelegar, mengguncang tanah Lampung. Ini saudara-saudara kita yang dari Jawa, yang terang ke Lampung, ini luar biasa. Terus saudara-saudara pribumi Lampung juga luar biasa. Memberikan semangat. Ya buktinya banyak agenda yang diselenggarakan di daerah Lampung. Berarti tingkat kesadaran warga Lampung, saudara kita yang berada di Lampung ini meningkat dengan adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tentunya kesadaran itu tidak muncul begitu saja. Mungkin gambaran kami dan kami juga merasakan keresahan yang kami rasakan dari dulu ini dengan adanya tesis ini mulai tercerahkan. Tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Kami dulu sempat berpikir, apa patut ya orang yang mengaku cucu Nabi perilakunya seperti ini? Tentunya tidak patut, karena apa? Berbenturan, bertabrakan dengan norma-norma yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mengguncang bumi Lampung. Dan kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Lampung. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dalam kesehatan zahiran wa batinan. Mendapatkan keberkahan, kemurahan rezeki yang halalan thayyiban wasingan. Terima kasih. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani memberikan tausiah, memberikan edukasi kepada kita semua tentunya pada saat pengajian di Lampung, roadshow dakwah di Lampung. Ini menarik untuk menjadi ilmu buat kita semua, untuk menjadi perpustakaan ilmu untuk melangkah kita di dunia ini. Ini menarik, kita dengarkan bareng-bareng. Muatinuna la dhimmiyuna. Mereka adalah dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang kafir dhimmi. Ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sudah panjang cara berpikirnya menatap masa depan. Kalau kita mau ber-Indonesia selama-lamanya tanpa keinsapan bahwa ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan, maka sampai kapanpun kita akan terjadi clash antar bangsa Indonesia. Tapi apabila kita bangsa Indonesia yang mayoritas menginsafi bahwa ada hak-hak minoritas yang harus dipenuhi, bahwa ada saudara kita yang lain agama, lain kepercayaan, kita harus meyakini agama kita seyakin-yakinnya, tetapi kita juga harus menghormati keyakinan orang lain dalam agama mereka. Ini namanya toleransi. Bukan berarti kita meyakini agama mereka benar, tidak. Tetapi kita menghormati keyakinan orang lain. Inilah ajaran orang-orang tua kita di Nahdlatul Ulama.
muatinuna la zimmiyun. Orang Kristen bagi NU itu bukan kafir zimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muatinun, warga negara. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan sama semuanya umat Islam pun di Indonesia ini walaupun mayoritas punya hak dan punya kewajiban. Kita orang Jawa mayoritas, tapi kita haruslah menginsafi bahwa di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa. Jangan karena kita orang Jawa ini adalah mayoritas kemudian kita menafikan tenggang rasa yang harus kita jaga untuk saudara-saudara kita yang lain suku. Suku bangsa di Indonesia ini banyak, pulau tersebar di Indonesia 17.000 pulau. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. Kata Bang Haji Roma Irama. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sadiqul Wa'dil Amin. Penasaran, coba Kiai katanya terangin sebelum podcast, kita ngobrol dulu, coba terangin dulu nih, sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah, karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yakin, yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Bisa yakin, iku arane ilmul yakin. Durung pernah ketunda karo kita nih, bikin YouTube doang. Kurang barokah ya ngedeleng YouTube doang. Lamun ngundang mekenen ke arane ainul yakin. Sudah melihat langsung daknya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya. Masya Allah. Kalaulah dia ini masih bujangan, Bo, aja ngomong-ngomong kalaulah masih bujangan, kalau masih bujangan tidak ada syarat nikah di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in yang mengatakan seorang laki-laki harus bujangan menikah. Tidak ada. Asal dia laki-laki boleh. Setuju Kiai Parwan? Setuju laki-laki? Ibu-ibu setuju? Orang manjing nerakan kok gak? Ada yang ketiga, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya, meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa, digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab alawi, saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Cikima dalilnya bohong-bohongan kabeh, mau anak sing marah-marah wong Tanggul kan, katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 400
atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, abnaul imam fi Misra wa Syam al Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah, sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa raku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat ya, 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah itu kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, pilolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro.